wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin aku Vira Mulia Jayanti sebagai Fisikus Academic Community tahun 2025-2026. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anatomi sistem kardiovaskular. Jadi pada kardiovaskular ini kita akan membahas mengenai dua bagian utama, yaitu kardio atau jantung dan juga vaskular atau pembuluh darah. Nah, jadi jantung ini adalah organ vital yang sangat penting untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang mana jantung ini sendiri itu terletak di mediastinum yang dibatasi oleh paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, jantung ini terdiri dari atrium dextra, kemudian ada ventricle dextra, ada atrium sinistra, kemudian ada ventricle sinistra. Nah, untuk bagian-bagian jantung ini sendiri nanti kita akan bahas ada yang namanya basis atau dasar dari jantung, kemudian ada apex ujungnya, kemudian ada facies atau permukaan, dan juga nanti kita akan bahas tentang sulcus atau alur-alurnya. Nah, di sini itu kita lihat jantung dari sisi anterior atau dari sisi depan. Nah, nanti pada sisi anterior jantung ini itu kan kita lihat ada atrium sama ventricle. Gimana cara kita bedain antara atrium dan ventricle ini? Itu ada struktur yang seperti kuping atau daun telinga, itu yang kita kenal dengan auricula. Jadi kalau seandainya ada auricula, misalnya ini adalah auricula dextra atau yang kanan, berarti di dalamnya itu nanti ada atrium dextra. Nah, kemudian ini ada auricula sinistra, berarti di dalamnya itu ada atrium sinistra. Bagian yang tidak ada aurikulanya itu kita kenal dengan ventricle. Ada ventricle dextra dan ada ventricle sinistra. Nah, selanjutnya jantung itu kan dia bentuknya seperti piramid. Ada bagian basis atau dasar, kemudian ada bagian apex atau ujungnya. Untuk basis cordis itu adalah bagian jantung sebelah atas yang nanti akan berhubungan dengan pembuluh darah besar. Nah, salah satunya itu ada aorta. Jadi aorta ini kan ada 3 parts. Ada yang ascendant, yang naik ini, kemudian ada yang melingkar arcus, kemudian ada yang ke bawah ini, itu yang namanya descendant. Nah, jadi aorta ini kan nanti akan memompa darah ke seluruh tubuh dari ventricle yang menerima darah dari ventricle sinistra. Nah, kemudian juga ada vena cava superior. Jadi vena cava superior inilah yang nanti akan menerima darah kotor dari tubuh bagian atas. Selain itu ada juga vena pulmonal, terus ada arteri pulmonal. Nah, basis cordis inilah nanti akan berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah besar. Yang mana basis cordis ini itu dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian dari atrium dextra. Nah, kemudian ada apex. Apex itu adalah bagian bawah jantung yang berbentuk puncak kerucut tumpul. Yang mana apex ini itu dibentuk oleh bagian bawah ujung ventricle sinistra dan dextra yang tertutup oleh paru-paru dan pleura sinistra. Jadi nanti bagian apex ini itu yang berdetak paling kencang. Jadi ketika teman-teman raba dada kirinya, itu bagian yang terasa berdetak lebih kencang itu adalah bagian apex. Nah, kemudian tadi ada facies. Facies itu kan artinya permukaan. Jadi ada facies yang bagian anterior ini, di depan, itu kan nanti akan mengarah ke sternum dan costae. Nah, makanya disebut juga nanti facies sternocostalis. Nah, kemudian ada yang bagian belakang itu disebut dengan facies dorsalis. Terus ada yang inferior. Di inferior itu kan ada diafragma, maka disebut juga nanti facies diafragmatica. Nah, selain itu ada sulcus. Sulcus itu kan alur-alur. Jadi sulcus ini nanti tempat lewatnya dari arteri. Nah, di sini ada antara atrium dan ventricle itu ada sulcus atrioventricularis. Nah, sulcus atrioventricularis ini ada yang dextra sama ada yang sinistra. Nah, kemudian ada juga sulcus yang di antara ventricle. Namanya itu adalah sulcus interventricularis. Sulcus interventricularis ini ada yang anterior sama ada yang posterior. Nah, ini yang sulcus atrioventricularis dextra. Kemudian di sini di antara ventricle itu ada sulcus interventricularis, ada yang anterior. Kemudian di sini yang posteriornya. Nah, itu kita bahas secara garis besar tadi mengenai bagian-bagian jantung, dimulai dari ada atrium dextra, ada atrium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Kemudian kita udah bahas juga mengenai basis
basisnya yang nanti akan berhubungan dengan pembuluh darah besar seperti ada aorta, ada vena pulmonal, arteri pulmonal, dan juga ada vena cava superior. Nah, kemudian ada apex, itu nanti bagian yang paling berdetak. Kemudian ada sulcus atau alur-alurnya, ada atrioventrikular sama interventricularis. Kemudian ada facies, ada anterior, posterior, dan inferior. Nah, selanjutnya itu kita bahas jantung lebih dalam lagi. Jadi ketika kita potong secara koroner, itu kita lihat seperti ini. Nah, tadi kan kita bahas dari luarnya. Nah, dari dalam ini itu pada saat kita pahami anatominya, itu nanti sekalian kita bahas bagaimana sih fisiologis dari jantung ini sendiri. Nah, jadi ini kan tadi adalah atrium dextra. Atrium dextra ini dia akan menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Nah, ada di sini vena cava superior. Vena cava superior ini itu nanti akan menerima darah kotor dari tubuh bagian atas. Begitu juga dengan vena cava inferior yang nanti akan menerima darah kotor dari tubuh bagian bawah. Ya, nanti semuanya itu akan bermuara di atrium dextra. Nah, dari atrium dextra itu nanti ke ventricle dextra, ventricle kanan. Dia dibatasi oleh sebuah katup. Nama katupnya itu adalah katup tricuspidalis. Tri artinya 3 karena dia ada 3 lembar. Nah, ini katup tricuspidalit ini gimana sih cara dia membuka dan menutup? Nah, untuk katup tricuspidalis ini membuka itu ada namanya ini di sini ada struktur yang namanya musculus papillaris. Jadi musculus papillaris ini nanti dia akan berkontraksi yang nanti akan menarik benangnya. Benangnya ini kita kenal dengan chorda tendinae sehingga nanti katupnya itu membuka. Jadi teman-teman bisa bayangkan orang-orang yang sedang main layangan. Jadi musculus papillaris itu adalah orangnya, benangnya itu adalah chorda tendinae, kemudian katupnya ini adalah katup tricuspid atau layangannya. Jadi ketika ditarik, tentu katupnya itu akan membuka. Nah, darah dari atrium kanan itu nanti akan masuk ke ventricle kanan. Nah, setelah ventricle kanan ini nanti dia penuh, katupnya menutup, itu karena relaksasi dari musculus papillaris. Jadi itu fisiologisnya, darah dari atrium kanan akan masuk ke ventricle kanan. Nah, ketika dia tidak sesuai dengan alurnya ini, itu nanti ada kelainan katup yang bisa teman-teman pelajari, ada namanya stenosis ataupun regurgitasi ketika tidak sesuai dengan alur ini. Nah, kemudian ada juga struktur di dinding dari ventricle yang berbentuk seperti laba-laba ini, itu kita kenal dengan trabecula carni. Nah, dari ventricle kanan itu kan nanti akan masuk ke paru-paru itu melalui arteri pulmonal. Jadi pada arteri pulmonal ini ada juga katup. Nama katupnya itu adalah katup semilunar. Nah, dari paru-paru itu kan nanti di paru-paru ini akan terjadi pertukaran dari darah kotor dan darah bersih atau darah yang kaya akan karbon dioksida dengan oksigen. Nah, nanti darah yang kaya oksigen itu nanti akan dibawa ke atrium sinistra melalui vena pulmonal. Nah, dari atrium sinistra ke ventricle sinistra itu ada juga katup, dibatasi juga oleh katup. Sama seperti yang tadi, kalau di dextra namanya itu katup tricuspidalis, kalau di sinistra itu namanya katup bicuspid atau yang lebih dikenal dengan katup mitral. Nah, di sini juga ada musculus papillaris, kemudian ada chorda tendinae, ini katupnya, kemudian ada juga trabecula carni. Nah, dari ventricle sinistra itu kan nanti darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, nanti darah dipompa ke seluruh tubuh. Makanya di sini kita lihat otot di ventricle sinistra itu lebih besar daripada otot di ventricle dextra. Karena yang ventricle sinistra ini dia akan memompa darah itu ke seluruh tubuh sehingga membutuhkan energi yang lebih besar. Nah, sedangkan ventricle sinistra itu kan cuman ke paru-paru yang mana jaraknya itu lebih dekat. Nah, jadi kesimpulannya nanti darah kotor dari seluruh tubuh itu nanti akan masuk ke atrium dextra melalui vena cava superior dan inferior, kemudian masuk ke ventricle dextra itu melalui katup tricuspid, terus dari ventricle dextra itu nanti akan masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonal, dari paru-paru melewati vena pulmonal itu nanti akan masuk ke atrium sinistra. Dari atrium sinistra ke ventricle sinistra itu nanti akan melalui ada katup namanya katup mitral. Terus dari ventricle sinistra akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pendarahan jantung. Jadi nanti
pada pendarahan jantung itu ada namanya itu arteri koronaria. Yang mana arteri koronaria ini nanti ada istilahnya itu namanya itu kita kenal dengan penyakit jantung koroner. Dan ada juga misalnya kita dengar ada serangan jantung. Jadi serangan jantung ini itu berarti ada yang tersumbat. Nah misalnya arteri koronarianya ini tersumbat. Arteri koronaria ini berfungsi untuk mensuplai darah untuk jantung. Jadi jantung ini selain dia membutuhkan mensuplai darah, dia juga membutuhkan darah. Kalau seandainya tersumbat, alirannya macet, maka akan mengalami kematian dari sel-sel otot jantung. Sehingga jantung itu nanti nggak bisa memompa darah, sehingga terjadilah serangan jantung. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi bahwa jantung ini mendapatkan suplai dari arteri koronaria, yang mana arteri koronaria itu merupakan percabangan dari aorta bagian ascending. Nah, aorta itu kan pembuluh darah besar yang membagikan darah ke seluruh tubuh. Dan nanti sebelum dia membagi ke seluruh tubuh, dia akan bagi buat jantung dulu, karena jantung ini itu kan berfungsi sebagai tukang pompanya. Nah, aorta ascendent ini nanti dia akan bercabang jadi arteri koronaria. Arteri koronaria ini ada yang dekstra sama ada yang sinistra. Jadi kalau seandainya arteri koronaria dekstra itu nanti dia akan melewati sulcus yang berada di antara atrium dan ventricle, namanya berarti sulcus atrioventricularis. Nanti dia akan melewati sulcus atrioventricularis ini. Ini adalah percabangan yang penting. Ini ada percabangan yang penting yang memanjang, namanya ini adalah arteri marginalis. Kemudian dia juga akan melingkar ke belakang, nanti melewati sulcus interventricularis posterior. Karena yang namanya nanti arteri interventricularis posterior. Jadi intinya yang kanan itu ada arteri marginalis sama ada arteri interventricularis yang posterior. Nah, kemudian yang sinistra, kalau yang sinistra ini kan dia ke sisi posterior aorta, akan melewati sulcus atrioventricularis antara atrium dan ventricle. Nah, nanti dia akan bercabang dulu jadi dua, ada arteri interventricularis anterior, satu lagi itu dia akan melingkar ke belakang, namanya itu adalah arteri circumflexa. Jadi arteri koroner itu kan tadi percabangan dari aorta bagian ascendent. Dia ada yang dekstra sama ada yang sinistra. Yang dekstra itu nanti akan melewati sulcus atrioventricularis, dia akan bercabang menjadi arteri marginalis, kemudian ke belakang itu menjadi sulcus interventricularis posterior. Begitu juga yang sinistra itu nanti dia sebelum bercabang ke belakang itu nanti dia akan menjadi arteri interventricularis yang anterior, kemudian melingkar ke belakang menjadi arteri circumflexa. Itu untuk arteri. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai vena. Jadi vena itu kan membawa darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, artinya dia akan mengumpulin darah dulu yang dari depan, dari samping, nanti semuanya itu akan bermuara ke sinus coronarius. Ini adalah sinus coronarius, tempat muaranya di posterior jantung. Nah, kalau dari kanan itu ada small cardiac vein atau vena cardiac parva yang kecil. Nanti jantung yang bagian kanan ini semuanya nanti akan bermuara ke sini, ke small cardiac vein. Nanti akan bermuara ke sinus coronarius. Nah, kemudian yang bagian kiri itu nanti akan bermuara ke great cardiac vein, yang nanti bermuara juga ke sinus coronarius. Nah, kemudian di bagian media itu juga sama, vena cardiac media, semuanya itu akan bermuara ke sinus coronarius. Nah, jadi dari sinus coronarius ini nanti akan masuk ke atrium kanan, kemudian masuk ke ventrikel kanan, kemudian ke paru-paru, nanti akan terjadi pertukaran di sana. Nah, selanjutnya itu kita bahas juga mengenai sistem konduksi jantung. Nah, untuk sistem jantung itu kan dia bekerja tanpa perintah atau involunteer karena ada sistem konduksi. Nah, di sini kita lihat ada sinoatrial node sebagai pacemaker-nya yang nanti akan menciptakan kelistrikan dari jantung itu sendiri. Ini dia berada di atas dari atrium kanan. Nah, kemudian dari SA node yang menciptakan kelistrikan jantung itu kemudian akan dialirkan itu ke AV node. Nih, AV node, kemudian bundle His. Bundle His ini dia bercabang dekstra sinistra ke serabut Purkinje.
Nah, selanjutnya kita bahas sedikit juga mengenai lapisan jantung. Jadi untuk lapisan-lapisan dari jantung itu ada perikardium. Perikardium itu adalah yang membungkus dari jantung. Perikardium ini ada yang bagian parietal, sama ada yang visceral. Jadi parietal itu nanti yang menempel ke dinding dada. Kalau yang visceral itu nanti akan menempel ke jantung. Nah, di antara yang parietal sama yang visceral itu ada rongga, namanya itu adalah pericardial cavity. Nah, terus perikardium, kemudian ada juga miokardium dan ada endometrium. Itu untuk lapisan-lapisan dari jantung. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan kita mengenai anatomi kardiovaskular, yang mana kita udah membahas dari tadi apa aja bagian dari jantung, kemudian kita udah bahas sedikit tentang fisiologi, sistem konduksi, dan juga pendarahan dari jantung. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Academic Community Project. Thanks for watching and see you.